Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo encang cingnya babe, abang empo, adik-adik sekalian. Welcome to my channel. Dengan saya Mulia, belajar bareng kagak bayar. Asik dah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video lanjutan belajar Microsoft Excel dari 0 bagian 5. Ya, kita udah memasuki ke bagian 5. Buat kalian yang baru ketemu video ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini kita akan bahas bagian kecil dari Microsoft Excel. Oke, kita langsung buka aja datanya yang kemarin sudah kita bahas bareng-bareng ya di video bagian 1 sampai bagian 4. Untuk teman-teman yang belum nyimak atau belum melihat videonya, silahkan di search aja di channelnya ya. Pada bagian 5 ini kita akan membahas salah satu fitur Microsoft Excel, yaitu conditional formatting, yang dimana fungsi ini adalah untuk memberikan warna secara otomatis ya. Fiturnya menarik untuk kita bahas. Oke, perhatikan teman-teman, silakan ke menu tab home, lalu di sini ada conditional formatting, diklik satu kali. Nah, di sini banyak pilihannya, ada highlight cell rules, ada top and bottom rules, terus data bars gitu ya, sama color scale dan lain sebagainya nih, ada icon set juga ya. Kemudian di highlight cell rulesnya juga banyak pilihan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada greater than. Greater than ini adalah data yang lebih dari gitu ya. Jika teman-teman ingin memberikan warna, misalkan datanya lebih dari 30 gitu ya, atau lebih dari 50, teman-teman memberikan warna apa, teman-teman silahkan pilih yang fitur greater than. Kemudian ada less than. Less than ini adalah kebalikannya, yaitu kurang dari. Teman-teman jika ingin memberikan warna yang datanya kurang dari 5 atau kurang dari 80% gitu ya, memberikan warna apa ya, teman-teman bisa milih yang less than ya, kurang dari. Kemudian berikutnya ada between. Between itu diantara ya, diantara ini misalkan teman-teman ingin memberikan warna data yang di antara 10 sampai 50, atau data yang dari 50 sampai 1000 gitu. Ingin warna apa ya, teman-teman bisa pilih yang fitur between. Kemudian ada equal to. Equal to ini sama dengan. Jadi datanya harus benar-benar sama dengan yang diperintahkan. Misalkan teman-teman ingin memberikan warna pada satu kalimat atau pada angka tertentu gitu ya, suatu kalimat tertentu yang ingin diberikan warna, itu penjelasan dari equal to. Kemudian ada text content gitu ya. Text content itu yang mengandung, atau salah satu sel atau kata yang mengandung huruf gitu. Nanti teman-teman bisa pilih dengan warna secara otomatis yang mengandung konten tersebut. Kemudian ada data current, terus ada duplicate value ya. Duplicate value teman-teman bisa menandakan kalau ingin memberikan warna pada data yang sama gitu. Nah, terus ini ada top atau button rules yang di sini lebih dari 10, top 10%, top 10 berarti di bawah 10 atau di bawah 10% gitu ya. Di sini banyak pilihannya. Oke, kita akan bahas untuk contoh kali ini saya ingin memberikan warna pada kolom C, yaitu jenis kopi. Ya, jenis kopi. Teman-teman bisa blok dari C3 sampai C11. Di sini saya ingin memberikan warna untuk jenis kopi Arabica gitu ya. Teman-teman pilih conditional formatting, diklik highlight cell rules, terus pilih yang equal to, karena di sini saya ingin memberikan warna pada satu kalimat gitu ya, kata ya, pada satu kata gitu. Pilih equal to. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan atau untuk menginput kata gitu ya.
Misalkan di sini saya input Arabica. Nah, untuk Arabica ini teman-teman mau kasih warna apa? Pilihannya juga banyak. Di sini teman-teman tinggal klik ada tanda panah ke bawah yang kecil, tinggal diklik. Ya, di sini pilihannya banyak, ada merah, kuning, hijau gitu ya. Sampai untuk custom pun bisa, teman-teman bisa custom format, mau tulisannya apa ya, bentuk fontnya apa, bisa bold, bisa miring gitu ya. Terus ada bordernya bisa diganti, terus fillnya gitu ya, warnanya, warna background gitu, fillnya mau diganti warna apa terserah sesuai dengan selera gitu. Nah, untuk pada contoh kali ini saya ingin memberikan warna untuk Arabica, warnanya hijau deh ya, hijau. Jadi nanti yang akan mengandung kata Arabica dia akan berwarna hijau. Oke ya, udah jelas tuh, kelihatan tuh udah berubah nih. Jadi yang secara conditional formattingnya ini sudah jadi. Jadi Excel akan memberikan warna hijau kepada kata yang mengandung atau kata yang Arabica. Contoh yang robustanya saya ganti dengan Arabica. Nah, jadi dia secara otomatis akan berubah nih warnanya. Yang sebelumnya no fill gitu ya, tanpa warna, begitu kita ganti dengan Arabica, warnanya akan berubah secara otomatis sesuai dengan yang tadi sudah kita setting. Enak kan, gampang ya, menarik lah. Kemudian di sini saya mau kasih contoh juga untuk yang angka deh. Yang angka, di sini ada sisa stok ya, sama tahapannya sama, flow-nya sama. Teman-teman bisa blok dulu yang mau dikasih warna nanti, lalu pilih conditional formatting, pilih yang highlight cell rules. Kemudian di sini pilihannya, kebutuhannya dulu yang ditentukan ya teman-teman, mau butuhnya apa nih. Pada contoh ini saya ingin memberikan warna merah pada stok yang kurang dari 200 gitu ya, atau yang kurang dari kurang dari 200 deh, kurang dari gitu ya. Saya ingin yang memberikan warna kurang dari 200. Kasih warnanya merah. Nah. Oke, jadi Microsoft Excel akan memberikan warna pada sel yang sudah tadi kita blok, akan memberikan warna merah pada angka yang di bawah 200. Contoh misalkan di sini 630 kita ganti jadi 145 gitu ya. Nah, dia akan otomatis berubah jadi warna merah karena perintahnya sudah kita sesuaikan, yaitu dengan angka di bawah 200 dia akan menjadi merah. Kemudian dengan 150 kita rubah menjadi 240. Nah, dia tidak akan berwarna merah karena perintahnya adalah 200, di bawah 200 baru yang berwarna merah. Gitu ya. Simple ya. Gampang lah. Itu adalah bagian dari Microsoft Excel, yaitu dengan fitur conditional formatting. Enak banget deh kalau udah bisa conditional formatting. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri ya untuk bagian conditional formatting ini banyak banget yang bisa dibahas. Nanti biar lebih dalam lagi secara conditional formatting ini akan saya bahas secara video terpisah lah ya, karena banyak banget fiturnya untuk conditional formatting. Oke, untuk conditional formatting itu berikutnya kita akan bahas fitur filtering gitu ya. Fitur filtering ini adalah teman-teman misalkan ingin mencari suatu data gitu dengan memfilter atau dipilih gitu ya dari data yang udah ada. Contoh misalkan kita blok dulu datanya di sini, kemudian pilih filter. Dia adanya di sini nih, ada di editing, diklik pilih filter. Nah, ini tanda filternya udah jadi, ada pilihannya banyak ya. Jadi teman-teman bisa
melihat atau memfilter dari data ini. Misalkan saya ingin melihat yang pakai jenis kopi Arabica itu apa aja sih. Nah ini yang pakai jenis kopi Arabica itu adalah kopi rasa pisang, alpukat, durian gitu ya, latte, keju, sama matcha. Nah di fitur filter ini banyak banget nih yang kita bisa dapat ya, yang kita bisa pelajari. Di sini ada, saya jelaskan satu persatu ya. Di sini ada source A to Z gitu ya, A sampai Z itu mengurutkan data dari yang terkecil gitu ya, dari A sampai Z, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang kecil di atas, yang besar di bawah. Kemudian ada Z to A, Z to A itu Z sampai A itu kebalikannya. Jadi yang lebih besar itu, yang besar itu ada di atas, yang kecil ada di bawah. Ya gitu ya. Terus di sini ada sort by color. Teman-teman bisa melihat nanti akan difilter sesuai dengan warna. Pengen warna apa yang difilter? Di sort by color. Jadi yang warna ada di atas, yang tidak berwarna mungkin ada di bawah gitu ya. Kemudian ada filter by color. Filter by color ini yang baru, teman-teman bisa melihat filter sesuai dengan warna yang dipilih. Ya, di sini ada equal gitu ya. Banyak banget nih, tinggal di explore aja. Kemudian contoh di sini misalkan saya mau memfilter dari angka terbesar gitu ya, terbesar sampai terkecil, diklik satu kali. Nah, jadi Excel itu akan mengurutkan angka yang paling besar di atas dan yang kecil di bawah. Kalau kita pilih yang kecil gitu, A to Z, A sampai Z, berarti yang kecil di atas, paling besar di bawah. Ini menarik untuk Microsoft Excel ya. Nah, apalagi ya, di sini filter udah kita bahas, conditional formatting juga udah. Berikutnya kita akan coba buat grafik. Ya, grafik itu Microsoft Excel. Oke, kita akan membuat grafik satu data, yaitu data yang menunjukkan gitu ya, dari nama barang ini dengan sisa stok berapa gitu. Oke, teman-teman bisa blok dulu datanya. Ingat, untuk membuat grafik teman-teman bisa blok datanya itu dari judul ya, atau dari header, dari D2 gitu sampai E13, atau dari nama barang sampai angka 250. Ini harus diblok. Nggak boleh dari nama pisangnya aja, atau headernya nggak diajak, ini nggak boleh ya, nggak bisa. Nanti secara Excel yang bingung, dia akan memberikan judul nanti pada grafiknya itu seperti apa ya. Oke, kita akan buat untuk grafik. Teman-teman bisa blok, kemudian pilih insert ya, di tab insert. Nah, di sini ada bagian catnya banyak di sini ya. Ada recommended gitu. Ada recommended, ini adalah rekomendasi dari Microsoft Excel untuk data yang menurut Excel nih harusnya pakai, sepertinya yang bagusnya seperti ini nih, pakai grafik ini gitu. Ya, di sini ada pilihan batang, banyak juga di sini bentuk pie atau donat, atau secara garis line gitu ya. Banyaklah, teman-teman bisa explore nanti. Oke, untuk contoh ini saya pilih yang recommended chart. Nah, muncul jendela seperti ini. Ini adalah jendela untuk membuat grafik rekomendasi dari Microsoft Excel sesuai dengan data yang ingin kita buat. Di sini ada data yang menyamping gitu ya, dari kiri ke kanan. Kemudian ada data yang dari atas ke bawah, ada yang bentuknya title chart gini ya, bentuk apa nih, funnel gini. Nah, kemudian ada yang ada garis di tengahnya nih. Oke, untuk contoh ini saya pilih yang ini aja deh, batang ya. Untuk grafik batang
Di Allchat juga banyak di sini nih. Ada macam-macam pilihan ya, ada bentuk pie, ada line, bar. Tuh ada stack juga tuh. Banyak juga nih. Wah, udah luar biasa deh Microsoft Excel nih. Banyak banget pilihannya, asal mau dah. Oke, untuk contoh ini saya ingin memilih yang batang dari bawah ke atas. Oke, klik. Nah, jadi ini grafiknya udah jadi. Dimana yang kita pilih adalah grafik data nama barang dengan jumlah stok yang tersisa. Nah, untuk grafik ini bisa di custom ya, banyak bisa di custom. Di sini ada disesuaikan juga. Di sini ada 4 penjuru gitu ya. Dari kita kecilin bisa, kita besarin juga bisa, kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, seperti ini. Dan dia akan otomatis menyesuaikan dengan bentuk atau lebarnya suatu grafik. Tuh, enakin kan, simple ya. Nah, di sini juga bisa dirubah, misalkan sisa stok bisa kita ganti stok tersedia gitu ya, bisa kita ganti. Terus di sini ini yang menunjukkan angka sisa stok, ini ada nama barang, kemudian warna-warna ininya juga nanti kita bisa rubah. Terus ini juga bisa di delete atau bisa dihapus garis ini, nanti kalau bisa menurut teman-teman bisa mengganggu gitu ya. Nah, udah jadi. Ini adalah salah satu bagian dari membuat grafik sederhana ya, simple. Oke, segitu aja pembahasan kita pada bagian 5 ini ya. Itu kita udah bahas dari conditional formatting, filtering, sampai yang terakhir kita membuat grafik. Semoga video tutorialnya bermanfaat. Kalau teman-teman bisa pelajari dari bagian 1 sampai bagian 5, ya insya Allah teman-teman bisa akan menggunakan Microsoft Excel dengan baik ya. Oke, silakan like jika menurut teman-teman video ini atau konten-konten seperti ini sangat membantu gitu ya. Kemudian jangan lupa subscribe atau subscribe agar teman-teman tidak terlewat pada konten-konten berikutnya. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.